Halo semuanya, selamat siang. Balik lagi sama Generasi Ngopi. Kali ini kita kedatangan tamu Kepala Desa Bantarjaya, Kabupaten Bekasi. Nah, beliau ini menurut informasi termuda se-Kabupaten Bekasi. Gitu. Prestasi-prestasinya ini menakjubkan sekali menurut saya. Karena di usia muda beliau menjadi pemimpin dan langsung mendulang prestasi dalam waktu jabatan berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun ya. Mendulang prestasi. Sekarang tahun keberapa nih, Pak? Ini kita tahun kedua, Mas. Nah, Pak Abuy ini nama panggilannya Pak Abuy atau itu nama asli? Nama asli kita sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi mungkin. Panjang kali lebar Ya, kali tinggi. mungkin Iya. itu. Karena nama asli saya Abu Jihad Ubaidillah. Artinya kita kerap disapa ataupun sapaan memang sehari-hari kita Kang Abuy sebenarnya. Kang Abu. Ya, betul. Itu sapaan itu dapetnya dari mana tuh, Pak? Karena ya mungkin bahasa Abu Jihad itu terlalu panjang dan terlalu apa ya kesannya terlalu wow banget mungkin kalau di kalangan anak muda. Iya. Karena memang berdirinya kita juga karena anak teman-teman di usia milenial lah. Artinya kita dikasih julukan Kang Abuy katanya gitu. Oh, Kang Abuy. Ya. Itu emang dari awal itu tinggal di Bantarjaya atau gimana, Pak? Kita tinggal di Bantarjaya itu baru 3 tahun. Menjelang ke 4 tahun kita ikut kompetisi untuk ikut di pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa. Sebelumnya saya tinggal di Kampung Bakung, kelahiran persis Kampung Bakung, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran. Kecamatan Pebayuran. Ya, masih dalam satu kecamatan. Masih satu kecamatan berarti? Masih dalam satu kecamatan. Karangpatri Ya. dengan Bantarjaya ini masih satu kecamatan? Oh iya, masih satu kecamatan. Kenapa sih, Pak, di usia muda ini sampai terpikir gitu mau jadi kades gitu, Pak? Karena gini, terpanggilnya saya karena memang kita lihat di Desa Bantarjaya ini banyak anak-anak muda yang memiliki potensi yang luar biasa. Akan tetapi secara penyaluran ataupun support itu banyak yang kurang. Ya mohon maaf mungkin karena memang rasa takut yang tinggi dari teman-teman ataupun memang pengalaman yang memang belum sampai untuk mencari orang yang mampu mensupport lah keinginan mereka. Oh iya. Itu. Jadi pemuda-pemuda ini butuh kepala desa yang mensupport. Ya artinya mungkin nggak begitu juga. Artinya mungkin gini, tertariknya saya di kepala desa karena saya lihat tadi banyak teman pemula yang memang berpotensinya tinggi, artinya yang memiliki ya benar-benar kemampuan dan skillnya luar biasa. Akhirnya terpikirlah di benak saya kenapa tidak kalaupun saya menjadi seorang kepala desa bisa bantu. Artinya teman-teman pemuda yang memiliki potensi. Yang kedua, memang background saya sebelumnya saya ikut berupaya ataupun usaha di dunia konstruksi. Konstruksi, Ya. berarti jadi kontraktor? Ya kalau dibilang kontraktor besar, kita kuli kontraktor mungkin. Kuli Mas. kontraktor, Gitu. borongan atau Pak itu? Iya. Nah, kan gini, Pak. Jadi seorang kepala desa ini emang karena pengen sendiri atau ada yang mendorong, Pak? Karena ya tadi ada rasa keinginan ingin membangun wilayah. Yang kedua memang teman-teman pemuda itu berharap ini harus dimekarkan dan ini harus memang ada penyegaran. Karena mohon maaf Ibu Lurah dan Pak Lurah terhormat saya yang lama itu menjabat hampir 21 tahun. 21 tahun? Iya. Lama banget, Pak. Makanya mungkin di lingkungan juga ingin adanya penyegaran lah. Iya. Ya barangkali dengan adanya penyegaran ini bisa membawa Bantarjaya itu lebih maju daripada sebelumnya. Amin. Semoga dipimpin Pak Abu ini Desa Bantarjaya bisa lebih maju. Amin. Ya itu harapan lah, artinya harapan kami. Dulu ini di Bantarjaya langsung apa sempat tinggal di mana tuh? Sebelumnya ya sebenarnya kalau berbicara pengalaman tinggal di mana kayaknya sebenarnya malu karena memang bukan satu tempat yang saya tempati. Berapa tempat tuh, Pak? Waduh, udah nggak kehitung kali saya tinggal di mana. Berarti suka pindah-pindah ya? Iya, karena sebelumnya karena kita memang terlahir dari
keluarga yang susah, dari keluarga miskin, ya mau tidak mau kita harus mencari nafkah. Artinya mencari sedikit pundi-pundi untuk kehidupan kita, untuk biaya kehidupan keluarga kita juga. Akhirnya ya begitulah, artinya dari satu tempat ke satu tempat kita mencari rezeki untuk menghidupi, dan memang untuk biaya sekolah saya juga pribadi lah khususnya. Oh, berarti mencari biaya sekolah itu Pak Abuy sendirian? Ya alhamdulillah, artinya kalaupun kita berbicara kita cari sendiri, tidak mungkin, lebih tepatnya saya membantu orang tua untuk biaya saya sekolah dan keluarga, itu aja. Dulu untuk membantunya itu nyari uangnya dari mana tuh Pak? Dari awal kita di era sekolah SMK kelas 1 itu kita sudah mulai upaya narik gerobak ataupun kita jualan barang bekas. Jualan barang bekas? Ya. Kelas 1 SMK. 1 SMK? Iya. Di mana tuh Pak SMK waktu itu? Saya SMK veteran dari Teratai Putih 204 yang ada di Bekasi Barat, persis di Perumnas 1. Perumnas 1? Iya, Perumnas 1. Nah, di situ juga saya pernah sekolah dan sekaligus ya kita belajar usaha lah. Narik gerobak, artinya untuk biaya sekolah saya, untuk kebutuhan sehari-hari lah. Gitu. Oh. Nah, setelah lulus, pindah ke Bekasi lagi, Bekasi Kabupaten? Enggak, bahkan kelas 2 mau kelas 3 saya baru pindah. Kelas 2 mau kelas 3? Iya, mau naik ke kelas 3 itu saya pindah lagi ke Kabupaten Bekasi. Karena ya saya pikir sudahlah, kalaupun saya lama di sana kasihan keluarga yang ada di kampung, itu aja. Oh, jadi Bapak ini untuk membantu biaya sekolah itu sempat narik gerobak, jadi kuli luar biasa. Itulah harapan saya buat teman-teman pemuda sekarang juga, nggak ada yang melihat gengsi lah. Yang artinya gini, di zaman dulu pernah ada cerita orang yang memiliki tenaga, otot dan pikiran itu bisa jadi jawara. Tidak beda jauh, hal ini pun sama. Ketika orang yang tidak memiliki gengsi mau upaya, saya yakin kesuksesan itu bisa ditempuh teman-teman pemula. Betul. Nah Pak, setelah dilantik jadi Kades, infonya seminggu baru dilantik itu langsung bersih-bersih irigasi katanya Pak? Waktu bukan bersih-bersih irigasi lagi, kayaknya kita turun langsung itu ngebersihin, ngangkatin sampah di irigasi. Karena kekhawatiran kita dari yang sebelum-sebelumnya, jangankan artinya di belakang lingkungan, di depan halaman persis di depan halaman desa itu terkena banjir. Mungkin karena irigasinya itu nggak mengalir dengan lancar kali, banyak sampah atau gimana? Bukan, karena memang solokan air pembuang dari lingkungan masyarakat ke irigasi besar itu memang sudah tidak ada rawatan, tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan. Oh. Makanya ketika saya selesai dilantik dalam 1 minggu persis, memang si Om bilang tadi, selesai saya pelantikan 1 minggu kemudian saya lakukan bebersih bersama aparatur pemerintahan desa, dan untuk buat ngangkat sampah yang memang ada di solokan besar saya menggunakan beko. Nah biasanya kan kalau misalkan kepala desa yang habis dilantik gitu Pak, kan biasanya langsung beberes kantor desa. Iya. Ini kenapa bisa nyampe ngeberesin irigasi dulu Pak? Karena ya itu tadi ya, kita khawatir karena waktu itu sudah mau musim penghujan ya. Artinya lebih baik kita pikirkan kepentingan umum dulu dibanding kepentingan pribadi. Kalau menurut saya desa itu tidak harus dirapikan juga, memang sudah ada tempatnya tersendiri. Yang lebih penting untuk umum. Kita khawatir ketika tidak kita lebih dahulukan, masa iya kantor desanya rapi, masyarakatnya tenggelam. Iya benar. Berarti prioritas tetap warga Pak. Masyarakat saya utamakan. Betul. Nah, ya kan Bapak ini salah satu pendiri komunitas gotong royong Pak. Ya, sebetulnya. Komunitas gotong royong itu apa Pak? Komunitas gotong royong itu artinya gini, kita melakukan bantuan ataupun kita membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik dari yang jompo ataupun para anak yatim ya, ataupun memang masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ataupun keadaan sakit tapi nggak memiliki fasilitas dari KIS, BPJS, kendaraan, itu kita fasilitasi. Nah, di sini kita sebagai sebenarnya bukan pendiri, artinya kita melakukan membuat satu komunitas gotong royong ini bersama-sama untuk membantu masyarakat yang lebih mengena. Contoh mungkin anak yatim, ya, janda, ya. Jandanya ini janda tua atau janda muda Pak? Sebenarnya yang mau dicari yang muda, tapi yang muda. ada. Iya.
Kalau gender tua kan nggak bisa kita otak-atik Pak ya. Kalau yang tua biasanya lebih enak dikotak-atik di dalam berdoa mungkin. Amin, betul. Iya, dibanding yang muda kebanyakan kita yang dikotak-atik. Oh kita yang diotak-atik, ada gini kita diporotin lah ya. Udah itulah jangan. Kita harap buat teman-teman pemula juga yang ada di channel YouTube ini tidak artinya membuat satu hal yang memang sifatnya positif akan terus menerus gitu. Jangan. Betul. Nah, komunitas gotong royong ini skalanya skala desa Bantarjaya aja atau lintas desa, Pak? Kita memiliki beberapa desa di dalam satu kecamatan gotong royong ini. Gotong royong ini berarti membawahi beberapa desa. Betul. Yang insya Allah mungkin di bulan Muharram sekarang kita akan resmikan satu kecamatan mungkin. Kita adakan deklarasi. Luar biasa banget ini. Ya, karena memang saya sebelum kita membuat komunitas gotong royong ini, kita punya himpunan pemuda pengangguran yang ada di Kecamatan Pebayuran. Himpunan pemuda pengangguran? Iya, betul. Untuk apa itu Pak himpunan pemuda? Artinya gini, kita punya teman yang ada di Bekasi maupun Kerawang, yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Kita ingin membantu awalnya, teman-teman pemuda yang sudah cari kerja. Ya ayo kita tukar pikiran lah di sini. Ketika memang mereka sudah masuk di salah satu perusahaan, contoh lah artinya kayak beberapa yang sudah masuk di Epson ataupun di beberapa perusahaan lain ya. Artinya ketika di sana dalam lowongan kerja mereka aktif memberikan informasi ke saya. Dan saya akan salurkan ke teman-teman komunitas. Oh berarti punya kerjasama atau bukan kerjasama tepatnya sama perusahaan gitu Pak? Tidak, kita ada komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja berarti kerjasamanya dengan Dinas Tenaga Kerja. Bermitra lah ya? Iya, kita bermitra karena dengan adanya komunitas pengangguran yang ada di Kecamatan Pebayuran, saya pernah menyampaikan ke salah satu pihak dinas di Dinas Tenaga Kerja, akhirnya mereka respon dengan baik. Gitu. Respon dengan baik? Iya. Udah berapa orang Pak yang masuk Pak? Saya hitung lebih dari 200 orang kali, kita udah berjalan hampir 2 tahun lebih. Dan itu sekarang satu kecamatan Pebayuran? Iya, satu kecamatan Pebayuran. Iya kan, setahu saya pengangguran ini sebenarnya nggak bisa hilang karena tiap tahun bertambah. Setidaknya kita mengurangi Pak. Betul lah, artinya karena kan kita bukan hanya di perusahaan sebenarnya. Kemarin kita sudah ingin melakukan adanya home industry Mas. Nah karena memang, kembali lagi ada si corona yang sampai saya bingung. Iya itu. Nah Pak, ngomongin corona, penanganan corona di Desa Bantarjaya ini kayak gimana Pak? Untuk penanganan, alhamdulillah dari awal kita mendengar adanya virus yang mendunia ini, kita melakukan penyemprotan secara menyeluruh lah yang ada di desa. Ya. Berkala atau hanya sekali? Pertama kita semprot semua satu desa, kedua kali kita juga melakukan hal itu, sampai ketiga kalinya kita melakukan hal yang sama. Protokol kesehatan tapi tetap dijalani oleh pemerintah desa kan? Wah, kalau itu memang yang kita utamakan, karena saya tidak mau warga Bantarjaya itu ada yang kebawa sama si corona. Iya, jangan sampai Pak. Jauhin. Ribet ntar ya kita ya jadi kepala desa Pak ya? Betul. Nah Pak, kan menurut informasi yang saya dapat nih, Bapak ini baru 1 tahun menjabat udah bisa mengantarkan pemuda binaan Bapak memenangkan Muspika Cup. Iya. Udah dapat berapa piala Pak? Piala yang kita bopong itu sudah 5 piala. 5 piala? Ya, yang pertama Muspika Cup, yang kedua kita juga memboyong kemarin Liga PSSI. Liga PSSI? Ya, alhamdulillah kita memboyong di sana. Ya walaupun memang tidak memuaskan karena memang kita tahu kondisi kita yang jauh dengan laganya juga jauh, karena terbentur anak-anak sekolah juga sih. Terbentur anak. Berarti anggota-anggota binaan Bapak ini kebanyakan masih anak sekolah? Iya, masih sekolah di kelas 3 ke bawah kemarin. Kelas 3 ke bawah. Itu emang dari Bapaknya yang kebijakan ini untuk yang ikut ini anak sekolah aja atau kualifikasi dari si panitianya Pak? Ya karena memang dari panitia itu mencari bakat pemain untuk tim yang ada di kita di Bekasi lah, khususnya untuk Persikasi sendiri. Mereka minta anak usia di umur 15-16. Oh, mintanya kualifikasinya emang seperti itu? Ya betul. Nah, bisa menang kayak gini, apa memang sarana prasarananya ada di Desa Bantarjaya dari dulunya atau gimana tuh Pak? Cara membinanya ini? Kalau dibilang sarana prasarana, saya yakin di setiap desa ada, walaupun banyak telak-telaknya tuh di sawah. Artinya di sawah. Iya,
Artinya saya yakin, karena gini keyakinan saya. Kita lihat awal pertama kali kita latihan bareng, adanya kita penyeleksian, kita lihat semangat mereka tinggi. Bukan artinya mereka mampu menguasai bola ataupun memainkan bola.